Berdoa selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Bu. Bu. Safa, Hadir, Bu. Amel, hadir Bu. Siti, Hadir, Bu. Nur Zahira, Hadir, Bu. Nurul. Hadir. Baik, semuanya hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, karena di pertemuan kemarin kita udah perkenalan, jadi hari ini kita udah mulai masuk materi ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu mulai mau masuk materi, Ibu mau icebreaking sebentar nih. Karena kan materi hari ini kan jenis-jenis bank dan fungsinya. Kalian ada yang tahu nggak apa yang berhubungan dengan bank? ATM, Bu. Terus? Bunga, Bu. Nah, betul. Nah, terus kalian nih kalau ke bank biasanya ngapain? Nabung. Pinjam duit, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu bank sebenarnya, terus jenis-jenis bank yang ada di Indonesia, fungsi-fungsi bank itu dalam kehidupan sehari-hari itu gimana, dan yang paling penting bagaimana peran bank dalam membantu aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dalam membeli barang, membuka usaha, sampai menjaga kestabilan keuangan negara. Kenapa ini dipelajari? Karena ketika kita nanti sudah bekerja, punya usaha sendiri, atau ingin membantu orang tua dalam mengelola keuangan, pengetahuan tentang bank ini akan sangat bermanfaat. Bahkan sejak sekarang kalian sudah bisa mulai memanfaatkan produk-produk bank untuk menabung dan belajar mandiri secara finansial. Jadi Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian tidak hanya tahu apa itu bank, tapi juga bisa menggunakan layanan bank dengan bijak dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang pertama adalah bank. Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk mendukung kegiatan produktif. Bank juga menyediakan berbagai layanan lainnya seperti jasa transfer, penukaran valuta asing, pembayaran, investasi, hingga asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu bank sendiri itu memiliki fungsi umum, ada 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi intermediasi keuangan. Bank menghimpun dana dari pihak surplus atau memiliki dana lebih dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan atau defisit. Dengan demikian, bank menjadi jembatan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, sehingga membantu kelancaran aktivitas ekonomi. Contohnya seperti nasabah menyimpan uang di rekening tabungan, kemudian bank menyalurkan dana tersebut kepada pelaku usaha dalam bentuk kredit modal kerja. Lalu yang kedua ada fungsi pembayaran. Bank mempermudah proses transaksi pembayaran baik tunai maupun non tunai melalui fasilitas seperti giro, cek, kartu debit, kartu kredit, ATM, mobile banking, dan internet banking. Fungsi ini sangat-sangat penting untuk mendukung kelancaran transaksi perdagangan barang dan jasa. Contohnya itu seperti pembayaran listrik, air, dan tagihan. Dan lainnya bisa dilakukan melalui banking dan ATM. Lalu yang ketiga ada fungsi penciptaan uang giral, yaitu melalui mekanisme kredit bank dapat menciptakan uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam perekonomian. Proses ini terjadi melalui penyaluran kredit yang dicatat dalam rekening giro yang secara fungsional sama dengan uang tunai. Contohnya itu seperti saat nasabah memperoleh pinjaman modal kerja dalam bentuk rekening giro, maka uang giral tercipta dan dapat digunakan untuk pembayaran. Lalu yang keempat adalah fungsi sosial dan ekonomi. Bank berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Bank juga berperan dalam mendukung program pemerintah seperti KUR atau kredit usaha rakyat. Contohnya, bank itu menyediakan kredit mikro bagi UMKM untuk mengembangkan usaha kecil. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yaitu yang pertama itu fungsi bank itu tuh dibagi ada 3 jenis utamanya. Yaitu yang pertama bank sentral. Bank sentral adalah bank yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan di suatu negara serta menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Di Indonesia, fungsi bank sentral diemban oleh Bank Indonesia atau BI. Tugas utama bank sentral itu yang pertama mengendalikan jumlah uang beredar, yang kedua menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank-bank lainnya, yang keempat menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, yang kelima mengelola cadangan devisa negara, dan yang keenam adalah bertindak sebagai lender of last resort atau pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang kesulitan likuiditas. Lalu yang kedua itu adalah bank umum. Adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, menghimpun dana masyarakat, dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Bank umum dapat beroperasi secara konvensional atau syariah. Contoh bank umum konvensional itu Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI yang biasanya sehari-hari kita pakai. Lalu yang ketiga ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam yang mengharamkan riba, gahar, dan maisir. Bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh akad itu seperti mudharabah atau bagi hasil, terus musyarakah atau kerjasama modal, murabahah, jual beli, ijarah, sewa guna, dan yang terakhir wadiah atau titipan. Contoh bank syariah di Indonesia itu tuh Bank Syariah Indonesia atau yang biasa kita kenal BSI, lalu bank muamalah dan unit usaha syariah dari bank umum. Lalu selanjutnya itu jenis bank juga bisa berdasarkan kepemilikannya. Ada 3. Yang pertama adalah bank pemerintah. Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah. Bank ini memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah seperti program pembangunan, kredit usaha rakyat, dan sebagainya. Contohnya itu seperti BRI, Bank Rakyat Indonesia, dan BNI, Bank Negara Indonesia. Lalu yang kedua ini ada bank swasta nasional. Bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional, biasanya lebih fleksibel dalam inovasi produk dan layanan. Contohnya itu seperti BCA, Bank Danamon, dan Bank Mega. Lalu yang ketiga ini adalah bank asing. Adalah bank yang dimiliki oleh pihak asing 100%, sedangkan bank campuran adalah bank yang dimiliki secara bersama antara pihak asing dan pihak dalam negeri. Contohnya itu Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank. Lalu selanjutnya bank juga dibagi menjadi berdasarkan wilayah operasi. Yaitu yang pertama bank devisa. Bank devisa adalah bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi valuta asing seperti kegiatan ekspor impor, transfer internasional, dan transaksi dalam mata uang asing lainnya. Contoh layanan bank devisa adalah yang pertama letter of credit, yang kedua transaksi ekspor impor, yang ketiga transaksi internasional, dan yang terakhir penukaran valuta asing. Lalu selanjutnya ada bank non devisa. Bank non devisa adalah bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam valuta asing. Kegiatannya tuh terbatas pada transaksi dalam negeri. Nah, dari jenis-jenis bank yang tadi itu sudah jelaskan, bank juga memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, bank memiliki peran yang sangat penting bagi individu, rumah tangga, pelaku usaha, maupun pemerintah. Yang pertama itu peran bank dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai tempat penyimpanan uang.
Bank menyediakan layanan tabungan giro dan deposito yang aman dan praktis, sehingga masyarakat tidak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di rumah. Lalu yang kedua adalah memberikan pinjaman modal usaha. Bank menyediakan kredit modal kerja bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar. Hal ini membantu pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, mempermudah transaksi non tunai. Bank menyediakan fasilitas ATM, kartu debit atau kartu kredit, internet banking, dan mobile banking yang mempermudah transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, membantu investasi dan asuransi. Bank menawarkan produk investasi seperti reksadana, obligasi, serta produk asuransi yang membantu masyarakat merencanakan keuangan. Lalu yang kelima ada edukasi dan literasi keuangan. Bank juga memiliki program edukasi bagi nasabah pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan keluarga, dan pentingnya menabung. Lalu yang keenam ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menyalurkan kredit ke sektor produktif seperti pertanian, industri, atau perdagangan, bank membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas. Tugas untuk minggu depan kalian akan mengerjakan studi kasus. Nanti tugasnya itu ditulis di kertas folio lalu dikumpulkan ya. Baik Bu. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin memberikan kesimpulan pada materi yang sudah kita bahas. Bank ini memiliki peran sentral dalam perekonomian modern sebagai lembaga intermediasi, penyedia layanan pembayaran, penciptaan uang viral, serta membantu pembangunan ekonomi. Berbagai jenis bank dengan fungsi dan kepemilikan yang berbeda hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang jenis-jenis bank dan fungsinya menjadi penting bagi kita semua agar memanfaatkan layanan bank secara optimal. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang peran bank dalam perekonomian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.